Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Indriani, mahasiswa semester 3 Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Serang. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan opini saya terkait dengan permasalahan pada diskusi sesi 11 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam sesi diskusi kali ini, kita akan membahas terkait dengan model pembelajaran terpadu yang relevan di sekolah dasar di Indonesia. Dalam ranah pendidikan dasar Indonesia, implementasi pembelajaran terpadu menjadi fondasi penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan holistik bagi peserta didik. Dari 10 model pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh Robin Fogarty, terdapat 3 model yang paling relevan dan dapat diterapkan secara efektif di sekolah dasar di Indonesia. Di antaranya yaitu model jaring laba-laba, model keterhubungan, dan model keterpaduan. Model jaring laba-laba atau WEBIT menjadi pilihan utama dalam konteks pembelajaran tematik terpadu yang sangat ditekankan dalam kurikulum 2013 dan masih relevan dalam implementasi kurikulum Merdeka di jenjang SD. Model ini memulai pembelajaran dari penentuan suatu tema tertentu yang kemudian menjadi pusat penghubung berbagai konteks dari mata pelajaran yang berbeda. Selain itu, model keterhubungan atau connected juga memiliki relevansi yang tinggi. Model ini memusatkan perhatian pada keterkaitan konsep, keterampilan, atau ide dalam satu mata pelajaran. Terakhir, model keterpaduan atau integrated yang juga sangat relevan, terutama untuk pembelajaran yang membutuhkan pemahaman lintas disiplin secara lebih mendalam. Model ini menggabungkan berbagai bidang studi dengan menetapkan prioritas kurikuler dan mencari elemen yang tumpang tindih. Pembelajaran tematik terpadu memiliki tujuan utama untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual bagi peserta didik. Melalui pendekatan ini, berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, ataupun nilai dari berbagai mata pelajaran disatukan, agar siswa dapat lebih mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu, sehingga siswa dapat memahami hubungan timbal balik antara konsep-konsep tersebut. Fungsi ini berperan dalam memudahkan siswa dalam memahami dan mendalami materi pelajaran secara holistik, mengembangkan kompetensi berbahasa yang komprehensif, serta menumbuhkan gairah belajar yang intrinsik. Karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Lebih dari itu, pembelajaran terpadu juga berfungsi untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, melatih kemampuan berpikir terpadu, serta mempersiapkan mereka menjadi individu yang adaptif, kreatif, dan mampu melihat koneksi antar fenomena di dunia nyata. Implementasi pembelajaran tematik terpadu didasari oleh 3 landasan utama. Yang pertama adalah landasan filosofis. Bersumber dari aliran filsafat progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Progresivisme menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Konstruktivisme mendorong siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Sementara humanisme fokus pada pengembangan potensi kemanusiaan siswa secara utuh sesuai dengan keunikan atau karakteristik masing-masing. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa, agar kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pembelajaran terpadu selaras dengan karakteristik ini, memungkinkan siswa mengintegrasikan informasi baru dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Sementara, landasan yuridis merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaannya. Pembelajaran tematik terpadu adalah pendekatan yang sangat efektif di sekolah dasar, karena selaras dengan cara berpikir anak-anak yang holistik. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang prinsip-prinsip tersebut dan bagaimana mereka diaplikasikan dalam pembelajaran di SDN Cikumbuan 3. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas dan dapat dengan mudah digunakan untuk memadukan banyak pelajaran bidang studi, mata pelajaran, atau disiplin ilmu.
Contoh penerapannya yaitu saat kita menentukan materi terkait dengan tumbuhan di sekitarku. Maka, kita dapat mengintegrasikan beberapa pelajaran diantaranya IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, Sains Budaya, dan PKN. Prinsip yang kedua yaitu, tema yang dipilih dapat memberikan bekal bagi peserta didik untuk belajar lebih lanjut. Selanjutnya, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Tema harus mampu mewadahi sebagian besar minat anak. Dan tema juga harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Pembelajaran tematik terpadu, meskipun sangat dianjurkan di sekolah dasar, namun SDN Cikombongan 3 memiliki rambu-rambu atau panduan yang perlu diperhatikan agar interpretasinya efektif dan tidak menyimpang dari tujuan kurikulum. Rambu pertama yaitu, tidak semua pelajaran harus dipadukan. Rambu ini menekankan bahwa integrasi mata pelajaran bukanlah keharusan mutlak untuk semua topik atau semua waktu. Yang kedua yaitu, terjadi kemungkinan penggabungan kompetisi dasar lintas semester. Selanjutnya, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan tidak boleh dipaksakan untuk dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dapat dibelajarkan secara sendiri. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman pada nilai-nilai moral. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat lingkungan, dan daerah setempat. Perbedaan antara kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu filosofis dan pendekatan pembelajaran. Pada kurikulum 13, pendekatan saintifik menjadi pandokan dalam pendekatan pembelajarannya. Sementara dalam kurikulum Merdeka, pengembangan kompetensi esensial terutama literasi dan numerasi, serta karakter profil pelajar Pancasila yang dibalut dalam pendekatan pembelajaran berdiferensiasi menjadi pendekatan pembelajaran yang membedakan kurikulum ini dan kurikulum sebelumnya. Selanjutnya, dari segi struktur dan materi kurikulum, dalam kurikulum 2013, istilah yang digunakan adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang rinci dan terstruktur per kelas. Jam pelajaran telah diatur per minggu dengan alokasi waktu rutin mingguan per semester. Sementara di kurikulum Merdeka, istilah yang digunakan adalah capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. CP dan ATP ini disusun per fase, bukan per kelas kembali. Jam pelajaran juga diatur per tahun, sehingga memungkinkan guru lebih fleksibel dalam menyesuaikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengembangan karakter dan proyek. Dalam kurikulum 13, pengembangan karakter diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran melalui nilai-nilai sikap pada KI 1 dan KI 2. Sementara dalam kurikulum Merdeka, pengembangan karakter menjadi fokus utama melalui profil pelajar Pancasila yang terintegrasi secara lintas disiplin melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Di SDN Cikombongan 3 sendiri, kami masih mencoba untuk mengadaptasi prinsip, nilai, dan pendekatan yang ditentukan dalam kurikulum Merdeka. Guru didorong untuk merancang pembelajaran yang beragam agar sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam satu kelas. Ini bisa berarti menggunakan metode, media, atau bahkan produk belajar yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Pada akhirnya, terlepas dari perbedaan struktural dan metodologis antara kurikulum 2013 atau K13, dengan pendekatan tematik terpadu maupun kurikulum Merdeka, esensi pendidikan di sekolah dasar tetaplah sama. Guru di garis depan pendidikan akan senantiasa menjadi jantung pembelajaran, berdedikasi untuk secara konsisten menanamkan nilai-nilai karakter yang mulia, membangun fondasi kognitif yang kuat, serta membekali siswa dengan beragam keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan. Kurikulum hanyalah sebuah panduan, semangat dan komitmen guru dalam membentuk pribadi anak yang menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.